Kali ini kita akan mengupas tuntas alur cerita film King of the Lost World. Ini adalah kisah tentang bertahan hidup yang, dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih aneh dan pastinya lebih berbahaya dari yang pernah dibayangkan. Oke, jadi cerita kita langsung dibuka dengan adegan pasca kecelakaan pesawat yang mengerikan di tengah hutan Amazon. Suasananya kacau balau, penuh teriakan panik, di mana para penyintas yang masih syok berusaha saling mencari orang-orang yang mereka kenal. Kondisinya parah banget, mereka terpencar, banyak yang luka-luka, dan yang paling gawat, mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Gak ada radio, cuma ada sisa-sisa puing pesawat, jadi harapan buat diselamatkan tipis banget. Nah, disinilah konflik pertama langsung muncul. Para penyintas ini langsung terpecah jadi dua kubu. Satu kubu bilang, udah kita di sini aja, tunggu bantuan. Kubu yang lain bilang, nggak bisa, kita harus gerak cari kokpit pesawat dan pemancarnya. Gara-gara nggak ada yang mau mengalah, akhirnya kelompok ini pecah. Sebagian milih buat tinggal, sementara sebagian lagi yang lebih nekat memutuskan buat masuk lebih dalam ke hutan. Nah, keputusan inilah yang nantinya bakal nentuin nasib mereka semua. Oke, nah dari sinilah ceritanya mulai jadi benar-benar aneh. Soalnya begitu mereka mulai menjelajah, mereka langsung sadar, ini tuh bukan hutan biasa, sama sekali bukan. Awalnya mereka kan cuma takut nyasar ya, tapi rasa takut itu cepet banget tergantikan sama teror yang jauh lebih purba. Ada yang salah banget sama hutan ini, sesuatu yang hidup dengan cara yang harusnya nggak mungkin ada. Jadi mereka ini bukan cuma tersesat, mereka itu diburu. Mereka ketemu laba-laba segede gaban, tanaman yang bisa makan orang, dan nemuin tanda-tanda aneh yang nunjukin adanya suku misterius. Tiap langkah yang mereka ambil itu cuma bikin mereka makin jauh dari peradaban dan makin dalam ke dunia mimpi buruk. Coba deh bayangin paniknya mereka. Salah satu penyintas ngegambarin situasinya dengan sempurna. Mereka lagi berdiri di depan lubang dan ngelihat sesuatu yang, cuma bisa dideskripsiin sebagai naga. Di titik ini, realitas mereka udah bener-bener hancur. Dan tepat pas mereka mikir situasinya udah nggak bisa lebih buruk lagi, ternyata bisa. Mereka disergap dan ditangkap sama suku asli yang kayaknya belum pernah kontak sama dunia luar sama sekali. Usut punya usut, mereka ditangkap bukan buat jadi tawanan biasa. Oh bukan, mereka ini bakal dijadiin tumbal. Suku itu berencana ngorbanin mereka buat menenangkan makhluk bersayap mengerikan yang mereka puja. Biar makin tegang, salah satu dari mereka, si Malon, udah ditandain buat jadi korban selanjutnya. Jadi sekarang ini bukan lagi soal bertahan hidup di hutan, tapi balapan sama waktu sebelum mereka dijadiin santapan satu persatu. Dan di tengah-tengah semua kekacauan prasejarah ini, muncullah sebuah plot twist modern yang gila banget. Ternyata, kecelakaan pesawat ini dari awal bukan kecelakaan biasa. Ada agenda tersembunyi yang jauh lebih besar di baliknya. Salah satu penyintas yang dari awal kelihatannya pendiam akhirnya buka suara. Dia ngaku, dia itu bukan penumpang biasa. Dia itu tentara yang lagi ngejalanin misi militer rahasia. Dan pesawat yang jatuh itu bawa kargo yang super berbahaya. Dan kargo rahasia itu adalah sebuah hulu ledak nuklir. Iya, kalian gak salah dengar. Ada senjata nuklir aktif yang hilang di suatu tempat di hutan penuh dinosaurus ini. Tiba-tiba, taruhannya bukan lagi cuma nyawa mereka, tapi potensi bencana dunia. Jadi, tujuan utama tentara ini bukan buat nyari radio penyelamat, tapi buat ngamanin senjata pemusnah massa itu. Misinya adalah mencegah bencana yang gak terbayangkan, bukan cuma sekedar nyelamatin diri sendiri. Nah, setelah rahasia nuklir ini kebongkar, semua elemen cerita, para penyintas, suku, dan makhluk-makhluk prasejarah akhirnya bakal bentrok di satu puncak cerita yang benar-benar eksplosif. Pas ritual pengorbanan dimulai dan makhluk-makhluk bersayap itu turun dari langit, suasana jadi super kacau. Di tengah kepanikan suku itu, para penyintas ngeliat celah. Ini satu-satunya kesempatan mereka buat kabur. Mereka berhasil nih sampai ke kokpit pesawat militer itu, tapi dari kejauhan mereka ngelihat pemandangan yang bikin hati hancur. Makhluk-makhluk itu lagi nyerang lokasi kecelakaan awal, tempat teman-teman mereka yang lain nunggu. Mereka dihadapkan sama pilihan yang mustahil, kabur nyelamatin diri sendiri atau balik lagi buat nyelamatin yang lain. Karena udah nggak ada waktu lagi dan makhluk-makhluk itu udah ngepung camp, si tentara akhirnya ngambil keputusan yang luar biasa, sekaligus mengerikan. Dia nekan tombolnya, dan dalam sekejap, ledakan nuklir dengan radius 300 yard itu ngeluluh lantahkan segalanya, lokasi kecelakaan, suku pedalaman, dan semua makhluk bersayap itu. Sebuah tindakan putus asa yang ekstrim buat mengakhiri ancaman sekali dan untuk selamanya.
Mereka emang berhasil nyelamatin teman-teman mereka yang tersisa, tapi ironisnya, dengan meledakkan nuklir itu, mereka juga ngehancurin puing-puing pesawat utama, yang artinya satu-satunya harapan mereka buat nemuin radio dan kontak dunia luar ikut lenyap. Mereka selamat dari ancaman, tapi sekarang mereka benar-benar terdampar. Walaupun udah ngalamin semua hal gila itu, secercah harapan dan semangat buat melawan takdir itu ternyata masih ada di antara para penyintas yang tersisa ini. Dan disinilah ceritanya berakhir. Mereka selamat untuk hari ini. Tapi dengan radio yang udah hancur dan terjebak di dunia yang gak masuk akal ini, pertanyaan terbesarnya masih menggantung, gimana nasib mereka besok? Sebuah akhir yang benar-benar bikin kita semua penasaran.